Pada tahun 2019 ini, kemarin di bulan Januari, saya itu tiba-tiba merasa keanehan. Ketika saya parkir mobil, kok kepala saya itu agak tidak seimbang. Kantor saya di Slipi, saya melihat gedung Taman Anggrek itu kok goyang-goyang, apakah ini gempa? Lalu sampai di poliklinik, dokter mengatakan, Pak Yus, toleh-toleh, ya gelengkan kepala supaya muntah. Saya nggak bisa dok, pusing ini. Ya sudah, Bapak ini kena vertigo, dan di poliklinik tidak ada alat untuk mengobservasi Bapak. Saya telepon manajer saya, cepetan, saya ingin segera dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana saya diberi satu obat, saya baru tahu namanya sekarang itu namanya putih begitu. Saya minum, sekitar 30 menit kemudian saya terbangun agak lumayan. Setelah makan, badan saya berkeringat, saya merasa sudah sembuh. Lalu saya minta izin ke dokter, boleh Anda pulang, dibawain 2 obat sama. Kemudian saya pulang dan saya menguatkan diri untuk pulang, bisa saya nyetir pulang ke diri. 6 hari kemudian saya sembuh. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Maret pusing lagi. Yang tadinya itu bergerak begini vertigonya, Maret itu kalau kepala diletakkan di bantal itu muter begini. Muter seperti dufan begitu. Aduh kok begini gitu. Saya jadi bingung. Saya mencari di Google bagaimana mengatasi vertigo. Lalu ada senam BPPV. Senam itu dagu ditempelkan di sini, lalu ke belakang, mendongak begini, ke bawah. Wah, kalau vertigo itu pusing. Lalu kemudian berdiri. Wah, napas itu yang namanya keringat. Lalu dibalik dari sini ke belakang, balik lagi ke depan. Lega. Setelah lega, saya bisa mandi ke kantor, nggak masalah. Pulang, begitu lagi. Saya harus senam vertigo lagi. Lalu saya rasa ini bukan satu solusi. Saya komplain lagi ke dokter yang sama, dokter poliklinik. Dok, vertigo saya di bulan Januari belum sembuh. Oke Pak Yus, sekarang Bapak ke spesialis THT. Karena vertigo itu diduga karena keseimbangan di telinga. Baik, saya dibawa ke spesialis. Saya ke spesialis yang ada. Spesialis THT mengatakan, Pak Yus diperiksa dengan audiometri. Saya dimasukkan ke suatu box, dikasih seperti headphone begitu, lalu dikasih tangga. Pemeriksaan dari telinga saya dinyatakan normal. Pak Yus, telinga Bapak nggak apa-apa. Jadi apa nih dok? Permisi ya, saya periksa hidung Bapak. Kemungkinan ada sesuatu di saluran, dan hasilnya diperlihatkan ke saya, hidung saya ini katanya lubangnya kecil, sehingga oksigen yang masuk ke badan saya kurang. Oke, kalau begitu bagaimana untuk memperbesar lubang hidung saya? Bukan itu Pak Yus. Vertigo Bapak itu bukan karena lubang hidung. Bagaimana? Telinga bukan, hidung bukan. Bapak periksa syaraf ya Pak ya. Oke. Kesimpulannya syaraf Bapak nggak apa-apa. Dok, saya minta tolong. Saya itu menderita. Kalau semua nggak apa-apa, syaraf nggak apa-apa, THT nggak apa-apa, lalu saya ini kenapa harus senam BPPV? Bapak minum? Ya. Seberapa banyak? 1, kurang. Saya masih ingat kata-katanya dokter itu inappropriate katanya. Inappropriate artinya tidak pas, tidak cukup. Jadi berapa dok? 3. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Saya minum selama 6 hari. Saya dibawain 18. Minum sampai hari ke-7. Saya harus tetap senam vertigo. Lalu saya diberitahu oleh istri saya dan teman saya, itu Alpaspin. Ini sekarang saya pakai. Alpaspin itu taruh di mana? Saya tanya. Pokoknya pakai aja. Katanya orang bisa sembuh. Waduh, ini gimana nih? Saya coba begini. Saya merasakan pemakaian Alpaspin ketika saya taruh di telinga. Ketika saya taruh di telinga begini, seperti keong telinga saya itu ada sesuatu yang bahasa Jawanya itu nyelekit gitu ya, kayak digigit semut gitu. Lama-lama agak panjang, seperti dikasih yodium gitu. Aduh, tapi saya tahan. Kemudian saya balik tiduran. 6 jam saya tertidur, karena itu malam hari saya pakainya. Besok pagi saya bangun tanpa senang vertigo. Saya rasa kenapa saya bisa bangun begini.
Nah, sejak saat itu saya mulai mempelajari apa ini sebenarnya Alpastin. Banyak yang saya pelajari dan ternyata banyak manfaatnya. Saya kemudian menganalisa kenapa telinga saya ini bisa seperti ini. Di tahun 2002, saya manajer operasi waktu itu. Saya harus ngetes satu persatu BTS-BTS yang dinyalakan di Jakarta ini. Nah, ketika ngetes, saya itu pakai tangan kiri begini, tangan kanannya nyetir. Jadi yang rusak itu telinga kiri saya. Bayangkan, 2002-2004 baru kejadian vertigonya itu 2019, Pak. Jadi yang diceritakan Pak Sofyan tadi benar. Dampaknya itu tidak langsung instan. Kali ini saya kena radiasi lalu saya sakit. Tidak. Bertahun-tahun kemudian ada sel-sel telinga saya, keseimbangan saya terganggu dan sembuh oleh Alpastin. Terima kasih.